A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, seni pandai, Bapak Ibu, orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak henti-hentinya kita selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan, yang dengan nikmatnya itu kita ingin semakin mendekat kepada Allah. Bersalawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan banyak kita bersalawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Jangan pernah kita mengira begitu kita ini sudah menjadi orang Islam, sudah menjadi orang yang rajin ibadah, rajin berzikir, berarti hidup kita di dunia ini tenang, aman, tanpa ada cobaan. Justru kadang begitu kita memilih jalan untuk mendekat kepada Allah, cobaan semakin besar. Tetapi maksud Allah memberikan cobaan kepada kita itu untuk melihat siapa yang betul-betul beriman kepada Allah, yang tidak surut walaupun banyak masalah yang menghampiri. Dan ini yang dirasakan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Salah satunya itu Abdullah bin Abu Luzain, namanya Zulul Luzain. Dia ini waktu habis sholat subuh Rasulullah, kalau udah kan Rasulullah itu kan kenal semua wajah yang sering sholat itu ke masjid itu udah sering, jadi kita kenal macam kita di sini lah, kan tahu kita wajah-wajah. Tiba-tiba subuh itu ada wajah baru, langsung ditanya oleh Rasulullah. Nah, jadi inilah kadang memang kenikmatan di masjid itu tuh, kita bersalam-salaman itu kan kita namanya saling ingin mengenal satu sama lain. Jadi begitu ada yang baru kita kenalan, begitu ada yang orang ingin datang ke sini, dia tidak tahu menahu, kita ramah menerangkan di mana kamar mandi, di mana mereka harus menaruh sandal, di mana mereka harus parkir. Nah, ini kenikmatan dalam silaturahmi. Jadi Rasulullah itu hafalnya Pak, mana ini wajah baru nih. Langsung Rasulullah, kamu siapa? Kok baru kelihatan di sini? Kata Abdullah Zullujail, aku ini tinggal bersama pamanku ya Rasulullah. Lama aku sembunyikan keislamanku sampai akhirnya ketahuan. Aku hidup sama paman aku, kerja sama paman aku. Begitu dia tahu aku masuk Islam, semua ditarik. Kerja berhenti, sampai pakaian yang aku pakai di badan aku pun diminta. Akhirnya aku pulang ke rumah ibuku dan meminta ibuku untuk menjahit. Ada kain kasar, dibuat atasannya, dibuat pula bawahannya. Maka kata Rasulullah, namamu sekarang adalah Abdullah Zulbijidain. Maksudnya itu orang yang memakai dua pakaian kasar. Nah, jadi atas kasar bajunya, bawah pun kain kasar pula. Kita pakai baju itu mungkin tidak bisa tidur gitu dibuat. Makanya kalau kain kasar, macam-macam kayak goni itu loh, goni lama yang tali rajutan itu. Dan dia akhirnya memilih hidup di sekitar Masjid Nabawi. Nah, inilah ahlus sufah itu, hidup susah, tidak ada pendapatan tetap,
mereka itu hidup dari orang-orang yang memberikan makanan kepada mereka. Jadi ahlus sufah itu bukan orang-orang pemalas, mereka mengabdi di masjid. Jadi mereka mengabdi di masjid, dan itu bukanlah sebuah hal yang hina sebetulnya. Jadi mereka mengabdi dan tidak berharap. Kalau kita kan kalau mengabdi di masjid itu berharap Pak, dapat kupon kurban lebih. Itu kalau ada sumbangan dapat. Jadi macam-macam ujian kita ini di masjid ini Pak. Apa namanya, ini banyak ragamnya niat orang memakmurkan masjid itu. Entah dia memakmurkan masjid, entah dia yang menjadi makmur di masjid. Dan ini kan ada di seperti itu. Sama orang mengurus anak yatim, Bu. Entah dia mengurus anak yatim, entah anak yatim itu memberikan penghidupan sama pengurus. Nah, kadang orang banyak kan bangun ini, program ini, setri susunnya lah anak yatim itu Pak kan. Ini semua sumbangan Bapak Ibu akan kami berikan. Padahal anak yatim itu membuat hidup, karena mobilnya ganti-ganti Pak pengurusnya kadang kan. Hidupnya lebih baik jadi kalau justru kita di Islam ini Pak, bukan tambah senang hidup tuh, menderita, tetapi menderita dalam kenikmatan. Nah itu tuh yang susah dibahasakan tuh Pak. Kita menderita tapi di dalam kenikmatan. Itu yang dirasakan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Jadi ketika Ali mengatakan, aku mencintaimu ya Rasulullah, siap-siap kau hidup miskin. Nah, sampai itu kata Rasulullah. Rasulullah itu di dalam doanya, ya Allah jadikanlah aku orang miskin dan mencintai orang miskin. Maksudnya itu apa Pak? Orang miskin itu kan tidak punya apa-apa. Jadi kalau orang yang dikabulkan Allah doanya menjadi miskin, dia orang kaya yang suka berderma. Ibaratnya tidak mau dia banyak, tinggal uang di dia. Nah, itu maksudnya bukan kita tuh jadi orang miskin. Banyak orang protes tuh Pak. Macam itu doa salah tuh Ustaz. Awak kalau dapat sejahtera, dan maksudnya itu kita tuh punya hati seperti hati orang-orang miskin. Hati orang miskinnya mudah simpati dengan kesusahan orang lain. Kalau orang lama kenyang Pak, kurang simpatinya Pak. Kita lihat acara tolong dulu di RCTI, rata-rata yang nolong orang miskin, bukan orang kaya Pak. Orang-orang yang payah hidupnya itu yang mau nolong. Karena kalau orang kaya ada banyak perusahaan, di modus, di awal, di olahnya, ini dia lapar tanda, banyak Pak pemikiran kita. Tapi kalau orang-orang miskin itu hatinya simpati Pak, dia merasa dia di pihak orang itu. Gimana rasa kalau tidak dikasih orang makan, jadi baik sangkanya tinggi. Kemudian yang berikutnya itu adalah dalam Ibnu Sa'ad juz 4 halaman 154. Jadi di sini dikatakan Pak, ada saat Rasulullah itu ditipu sama Bani Luhal namanya. Kata mereka itu, kami di kampung itu sudah masuk Islam ya Rasulullah, cuma tidak ada yang ngajar. Tolonglah kirim guru. Karena Rasulullah nih, dikirim Rasulullah 10 orang pimpinannya dalam perjalanan itu Amir bin Sabit. Jadi memang Rasulullah itu mengatakan 3 orang aja kita berjalan, harus ada 1 yang diangkat menjadi pemimpin. Jadi kita ngikut aja sama dia. Kalau sempat kita tidak mengikut pemimpin di jalan tuh, itulah maka banyak jamaah Indonesia yang tersesat Pak. Jangan keluar Bu, 2-3 kali kami berangkat sini dah Ustaz, tidak payah lagi. Subuh besok ketemu ya, zuhur keluar Pak, subuh ketemu ya. Itu pun jamaah Solo yang menemukan. Tidak bisa Pak, susah. Ada mutawif Indonesia dari 15 tahun dia tinggal di Mekah. Cara dia ngomongkan ke jamaahnya, Bapak Ibu jangan pernah khawatir kalau ikut saya. Saya sudah 15 tahun di Mekah, jadi jangan khawatir untuk tersesat. Satu bus sesat dia boleh, udah tahu jalan pulang Pak, gara-gara dia. Di situlah tersadar dia. Karena memang hubungan kita dengan alam ini langsung Pak. Misalnya, ingat saya habis ceramah tentang hikmah kesabaran, keutamaan kita berlaku sabar. Pulang dari ceramah, yang bawa mobil ini masuk ke dalam lubang. Saya bilang sebesar itu lubang, tidak nampak sama Bapak.
ingat kajian tadi Ustaz, ada hikmah di balik sebuah musibah. Oh, dia kena saya. Baru ngaji kena langsung. Ya, seperti itulah bukan. Jadi ketika mereka itu meminta guru, dikirim Rasulullah Amir bin Sabit bersama pemimpin Amir bin Sabit pemimpinnya. Kemudian di dalam itu ada Zaid bin Dasinah, ada Kubayb bin Adi. Begitu mereka sampai ke sebuah lembah, rupanya sudah dikepung oleh 100 orang pemanah. Kena nih Bu, Rasulullah itulah Rasulullah yang kunut tak berhenti itu Pak ya, kunut nazilah dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu tuh. Dikarenakan peristiwa ini loh, kunut mengutuk itu inilah awalnya karena mereka membunuh. Jadi Pak, yang 10 orang ini berperang tetap melawan nih Pak. Meninggallah 8 orang, 7 orang pertama. Setelah 7 orang meninggal, ditipu lagi pasukan ini. Kalian kalau menyerah, kalian tidak akan kami bunuh. Umat Islam ini kan memegang kata-kata. Oke, keluarlah mereka bertiga ini, langsung diikat pakai tali. Langsung yang satu mengatakan, ini penipuan kalian yang pertama nih, yang mati pula. Dia tinggallah berdua, Zaid bin Dasinah dengan Kubayb bin Adi. Dibawalah ke Mekah. Begitu Zaid bin Dasinah dan Kubayb bin Adi sampai ke Mekah, berebut orang Mekah mau membelinya. Kenapa? Mereka dendam kepada 2 orang ini, karena keluarganya terbunuh waktu perang Badar. Oh, ini yang membunuh keluarga aku ini, membunuh bapak aku ini. Rela mereka menebus dengan 50 ekor onta, berapa miliar itu ditebus. Zaid bin Dasinah dibawa oleh Abu Sufyan. Kemudian apa kata Abu Sufyan? Wahai Zaid, kau mau tak kira-kira kalau Muhammad yang menggantikan posisi kau saat ini, kau duduk di rumah sama keluarga kau, Muhammad yang menggantikan kau. Kan gara-gara dia kalian seperti ini. Gara-gara ngikut dia kalian akhirnya seperti ini. Mau tak kau seperti itu? Apa kata Zaid bin Dasinah? Jangankan Rasulullah kepalanya di sini menggantikan aku, tertusuk duri aja Rasulullah tidak rela. Apa kata Abu Sufyan? Belum pernah aku menengok orang yang mencintai sahabatnya seperti sahabat Muhammad mencintai dirinya. Ngeri itu Pak. Jangankan kepala Muhammad di sini lagi, Muhammad tertusuk duri aja tak rela. Akhirnya Zaid bin Dasinah pun dibunuh. Tapi sebelum dia dibunuh tuh dia berdoa, ya Allah, sampaikanlah salamku kepada Rasulullah. Langsung terasa sama Rasulullah di Madinah. Sahabat kalian sudah mati syahid. Nah, jadi makanya sholawat dan salam itu Pak, sampai kepada Rasulullah SAW. Orang sering bilang, tidak ada kita mendoakan orang mati sudah terputus amalnya. Tidak ada guna kita mendoakan itu yang tinggal itu anak yang soleh. Langsung Ustaz yang berdoa ini pandai deh Pak. Ya Allah, sempitkanlah kubur ayah anak ini, masukkanlah dia ke dalam neraka, azablah dia dengan azab yang pedih. Ngamuklah anak Pak. Baik kita apa doa Ustaz itu? Apalah kau khawatir kan tidak sampai aja. Nggak betul tuh Pak. Tidak sampai ngapalah marah itu suka orang kan. Dulu ada seorang profesor Bu, dia lepaskannya Al-Quran di depan mahasiswa, diinjak-injaknya Pak. Kenapa kalian mesti marah Quran ini diinjak-injak? Yang aslinya itu kan ada di Lauh Mahfuz. Kenapa kalian marah orang membakar Quran, menghinanya? Maju seorang mahasiswa Islam. Ini buku karya profesor nih. Iya itu karya saya. Dimpasan sama mahasiswa nih, diinjak-injaknya. Kurang ajar kamu ya, nggak sopan kamu buku saya kamu injak-injak. Kan yang aslinya ada di otak bapak marah injak-injak orang, merasa terhina rupanya Pak. Jadi begitulah kenapa orang marah ketika Al-Quran
maka diinjak-injak. Berarti kan tidak menghargai Allah. Orang menghina Rasulullah, kenapa kita malah gitu? Karena Rasulullah itu adalah Rasul kita kan. Kita tidak ingin Rasul kita dihina kan. Cuman caranya bagaimana kan? Caranya jangan sampai membabi buta. Nah kemudian ya, tinggal Khubayb bin Adi, tinggal Khubayb bin Adi. Jadi Khubayb bin Adi ini mau disalib, hukumannya itu disalib dia. Bagaimana Khubayb? Kau menyambut kematian kau ini. Kata Khubayb, tidak pernah aku mengalami hari seindah aku bisa mati syahid di tangan kalian. Cuman sebelum kalian hukum mati, aku izinkan aku sholat 2 rakaat. Nah inilah sahabat yang pertama kali melakukan sholat sunat sebelum dieksekusi mati. Cuman pengakuan orang yang menawan Khubayb ini, Khubayb itu sering terlihat makan anggur, padahal di Mekah tidak ada anggur, Pak. Nah, itu yang Allah betul mengantarkannya, Bu. Sama bayi yang di reruntuhan Turki yang selamat sudah 3 hari itu ya, Bu ya. Siapa yang ngasih makan oleh Allah, Pak? Sementara bayi kekeringan tidak bisa macam itu. Jadi pengakuan orang Quraisy sendiri sering melihat dia makan anggur. Kemudian Khubayb ini tawanan yang baik. Pernah anak kecil yang punya rumah ini, Pak, main dia dekat Khubayb, megang pisau. Setelah itu dikasihnya pisau ke Khubayb, duduk dia di pangkuan Khubayb, Pak. Udah cemas dalam rumah, bukan bisa ditawan Khubayb anak itu, Pak, kan? Lepaskan aku bunuh anaknya. Orang tuanya tak khawatir, tidak usah risau, aku nak akan bunuh anak ini. Apa salah dia? Kami tidak boleh melakukan. Itulah kata dia, inilah tawanan terbaik, Pak, ya? Akhlaknya itu. Akhirnya Khubayb bin Adi waktu itu dia selesai sholat 2 rakaat. Apa katanya? Kalau bukan khawatir kalian mengira aku takut mati, mungkin aku tambah-tambah sholat aku. Nah, itu ya. Jadi ternyata penderitaan para sahabat dulu belum separah penderitaan kita sekarang. Kita paling menderitanya bayar uang anak kuliah, semesternya jatuh tempo, bayar rumah, paling itu masalah kita, Pak, kan? Nah, itu pun dapat nih kadang, Pak, kan? Nah, sudah tuh menantu agak jahat kan? Nah, ya kayak gitulah masalah. Istilahnya masih terlalu sepele gitu. Coba kadang-kadang, Pak, saya menonton orang di sidang gitu, Pak. Lebih baik kita macam ini hidup lagi ya, daripada wakaya di sidang tuh masuk penjara bertahun-tahun itu. Kan masih penting kita berarti itu, Pak. Atau tukar posisi lah, Bu. Ada orang kaya mati enggak, hidup enggak, dia stroke, Pak. Mati enggak mau, keluarga udah ikhlas mati lah lagi, Pak. Udah ikhlas kalau enggak mati-mati, Pak, kan. Tapi duit banyak. Rasanya biarlah macam kita yang banyak masalah, tetapi kalau kita ukur masih sedikit masalah kita dibanding orang. Makanya bukan manusia ini paling benci dengan orang yang suka mengeluh, paling benci. Memang orang mengeluh itu ada yang mendengarkan, Pak, tapi orang nggak simpati, jumpa takut lagi, Pak. Misalnya soal jumpa, nggak tahu lah saya obat apa lagi yang mau saya minum, minumnya sekali 2 kali dengarkan orang keluhan sakit itu, lama-lama tuh enggak. Pokok asal orang suka mengeluh, ada aja dikeluhan, pantang ditanya kabar, Pak. Sehat, Bu? Entahlah. Kalau lama kayak entahlah tuh, Pak, lemas orang kita dibuatnya. Kalau bersyukur kita sakit tuh ya, sering-sering jalan ke rumah sakit. Banyak kita jumpa yang jauh lebih parah. Saya ketemu orang sakit gula akut, Pak. Dia imam masjid, bentuknya sehat, Pak. Jadi kan habis ceramah tuh makan, dia nak makan. Saya sekarang saya ukur aja makan, Ustaz. Saya kena gula. Gula itu bukan sembarang lagi, udah menyuntikkan sendiri, Pak. Sudah suntik sendiri deh, udah pakai alat sendiri dan nyuntik perutnya, no. Di sini aja, Pak. Orang macam ini gula terbayang sama saya itu, Pak, bagaimana
bagaimana parahnya kalau nggak suntik, dia sampai 7 kali satu hari kan, dan 3 kali, tapi bisa tetap tegar. Nah, ini kadang sakitnya nggak separah sakitnya sebetulnya Pak. Waktu anaknya belum datang bagus saja jalan tuh nih Pak. Pas anaknya datang Pak, sakit betul kaki papanya. Itu anak-anak tuh waktu dokter sering salah apa dokter jadi Pak salah kasih obat tuh. Mamanya ditanya macam mana, enak tidur mama semalam? Sepicing haram nak tidur mama. Padahal dia bersungguh tidur Pak. Tentu dibawa anak ke dokter, dikasih dokter obat tidurnya dia Bu. Tidur sekali Pak, tak mau bangun lagi sudah. Kan anak tak salah Pak. Anaknya itu udah dibilang sama kakaknya, aku yang di rumah ini tahu aku tidur mak itu semalam. Tapi kata mak lah ya bawalah ke dokter. Mendengar tidak tidur itu dikasih dokter dosis tinggi Pak untuk tidur. Nah tidur sekali, tak mau bangun lagi Pak. Nah jadi mengeluh ini kurang-kurangi lah. Jadi kalau kita apa kata Rasulullah, kalau kalian tertimpa musibah, kenal musibah yang menimpaku, terasa ringanlah musibah kalian. Kita sakit gigi Pak, kalau kita bawa dia Pak, tidak separah ketika kita pegang Pak. Kalau kita pegang itu mengkek dia langsung Pak, jadi sakitnya itu Bu. Tapi dia bawa diam Pak, tidak begitu diajukan Bu, hilang sendiri lah, mau aku sini tidak diajukan, aku pergi sendiri dia tuh Bu. Makanya ada orang sakit gigi sampai lompat-lompat tuh, dia makin dipegang, makin diadu, makin mengkek dia Bu. Tapi tengok orang sakit gigi dia. Saya pernah Bu atuk-atuk kena penyakit herpes, rajin sholat jamaah di masjid. Kalau bahasa kita kayak Pak, kayak itu kan panas, gatal. Tapi tidak pernah menceritakan kepada siapapun Pak. Cuma saya heran Bu, asal sholat ditarik-tariknya ke mejanya. Kan pantang kena angin Pak. Kalau kena angin itu naik putihnya, ditariknya ke mejanya. Saya tanya, Pak Haji apa sering tarik ke meja? Ditengokkannya lah, lupanya besar sini ya Pak. Iseng-iseng pas saya ceramah di RSUD, saya tanya sama dokter Bu, sakit herpes itu bagaimana rasanya? Plastik dibakar, diteteskan ke kulit, nah itu rasanya. Sadis nggak Pak? Berapa penderitaan itu kalau malam bangkitnya tuh nggak bisa tidur tuh Pak. Nah kita kadang sakit, maksud saya maka sering Pak menengok orang-orang yang udah sepuh macam atuk-atuk kita yang tetap ke masjid nih. Orang enak aja kadang macam mana lagi capek badan, awak kerja berat, tengok atuk-atuk datang ke masjid bisa. Jadi rasanya sangat tidak mungkin kita pada masa sekarang ini suka mengeluh, padahal penderitaan kita belum seberapa. Itu maksudnya. Nah kemudian Bu, di dalam hadis yang berikutnya di sini diterangkan dari hadis Umar bin Syabbah, Abu Ya'la dan Abu Bisir. Jadi Bapak Abu Bakar Siddiq ini Pak, Abu Quhafah itu kan dia belum mau masuk Islam. Akhirnya Pak, masuklah hidayah itu ke Bapak Abu Bakar Siddiq, Abu Quhafah. Datanglah Abu Bakar membawa bapaknya ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ayahku ingin masuk Islam. Senang hati Rasulullah. Akhirnya Bapak Abu Bakar Siddiq di masa tuanya masuk Islam. Tapi itu sopannya Rasulullah ya. Apa kata Rasulullah? Kenapa kau yang membawa bapak kau ke sini? Seharusnya kita yang ke sana. Berarti Rasulullah itu kan Pak, walaupun dia Rasul, dia muda, dia tetap menganggapnya diri muda dan menghormati orang tua. Kata Abu Bakar, aku ingin dia mendapatkan keutamaannya Rasulullah, datang menemuimu. Nah itu rendah hatinya Rasulullah. Seharusnya kita yang datang. Jadi begitu juga kadang Bu ya, ada banyak orang kalau udah ceramah, dia udah jadi ustaz, dia merasa hebat lah Pak. Yang tua tidak dihargai lagi, tidak mau dihormatinya lagi. Kadang macam anak kecil dibuatnya jamaah tuh Pak. Saya pernah tuh kejut Bu.
Ibu-ibu bertanya ke ustadznya, Ustadz saya mau bertanya kurang jelas masalah ini. Apa kata ustadznya? Kemana telinga ibu? Tidak dengar saya ceramah dia tadi. Ngeri Pak. Jadi kami ini Pak banyak juga yang nggak sopan Pak sama orang tua, banyak nggak sopan. Karena merasa dia sudah dimuliakan, dia merasa tinggi, dia nggak remehnya aja kadang orang-orang tua di bawah. Nah itu masih banyak tuh Bu, nggak menghargai orang tua. Nah Rasulullah sendiri Pak, biarlah kita yang datang ke sana Abu Bakar, jangan sampai ayahmu yang ke sini. Cuma Abu Bakar mengatakan, biarlah kami yang ke sini supaya ayahku mendapat keutamaan. Jadi orang itu Bu ya, Islam ini mengajarkan yang muda tetap pada porsinya, dia harus hormat kepada orang tua. Siapapun dia. Ali bin Abi Thalib terlambat sholat subuh, ingat kita Bu ya, gara-gara tidak mau memotong jalan orang tua. Ditunggunya orang tua itu jalan Pak, dia tetap berada di belakang. Nah, itulah adab yang diajarkan di dalam Islam yang sekarang mulai punah. Kalau sekarang ini Bu ya, anak murid sama guru yang keluar baru-baru di TV itu Pak ya, nggak ada dilawannya Pak. Tapi sudah tuh buat pernyataan minta maaf selesai kan macam itu. Kalau dulu Pak dipukul sama guru, mengadu ke rumah, tambah yang dapat gak bagus diam lagi. Mengadu rumah tak jahat kau tuh mau gitu kan guru, kalau baik tak mungkin kau gitu kan. Sebelah mana kau kena tampar dari kanan dan tambah kiri, jadi menyesal lah cerita di mana. Ada diajar mengemek-emek. Yang membuat anak-anak tak sopan itu tuh ya Bu ya, itu karena apa? Terlalu sayang yang salah. Maka takut guru MBA sekarang ngajar ngaji Pak, habis kena serang dimarahkan anak diserang ke masjid. Kata anak MBA ini, bapak aku enak pernah begini kata tua. Jadi dia bebas-bebas di luar Pak, di masjid lari-lari, dilempar-lempar kipas angin itu wajar kena pukul. Kalau dulu kan ngaji Bu, diantar ngaji, dikasih rotan yang bergulung tuh orang tua yang ngasih Pak, mau apa kalau kita paksa menurut Pak. Karena memang orang tua yang menyerahkan rotan itu. Kan guru-guru dulu dipesankan kalau dipukul-pukul kakinya, nah, jangan pukul sampai kepala Pak. Sekarang jangan coba lagi Pak, azab guru itu di bapak ya. Habis di marah-marahnya dari luar masjidnya. Jadi itu yang membuat berkurangnya rasa hormat anak-anak kepada orang tua. Tetapi Bu, setelah Abu Quhafah ini masuk Islam, Bapak Abu Bakar masuk Islam, Abu Bakar nangis dia Pak. Disangka Rasulullah, dia terharu Bapak masuk Islam. Tapi apa kata Abu Bakar? Jauh lebih suka ke Rasulullah kalau Abu Thalib yang masuk Islam daripada Bapak aku. Itu yang disedihkan oleh Abu Bakar Siddiq. Karena Abu Bakar tahu betapa terpukulnya Rasulullah di saat Abu Bakar Siddiq yang banyak berjasa terhadap Islam tapi tidak mau masuk Islam. Udah capek dibujuk Pak, masuk lapangan, diucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Datang Abu Jahal, nggak usah bos sebut kalimat itu, bangkit MC ya Pak, digelengnya kepala. Itu yang Rasulullah terpukul. Apa tidak terpukulnya? Yang merawat Rasulullah dari umur 8 tahun, Abu Thalib, sayang kepada Rasulullah tanpa amarah, tidak pernah marah. Kemudian waktu orang Quraisy ingin menghalang dakwah Rasulullah, Abu Thalib pasang badan, sampai akhirnya dia ikut kelaparan selama 3 tahun gara-gara dakwah Rasulullah. Rupanya tidak mengucap syahadat. Yang disedihkan Rasulullah tetap masuk neraka Pak. Itu yang membuat Rasulullah sedih. Jadi makanya Abu Bakar menangis dia. Kenapa tidak Abu Thalib yang seperti ini? Lebih bangga ke Rasulullah Abu Thalib yang masuk Islam daripada ayah kandungku sendiri. Karena itulah Bu ya, hidayah itu macam orang Bu dengar pengajian dia walaupun tiap hari, tapi kalau tidak bawa hati Pak, tidak juga akan membawa Pak. Walaupun
apa namanya Bu ya? Kalau itulah hidayah itu ya Pak ya. Hidayah itu memang mahal. Itu memang Allah yang ngasihnya. Karena kalau orang pergi ceramah ini kan bawa banyak mata sama akal, Pak. Hati kan ada di bawah ya. Jadi makanya tidak ada juga yang diamalkan karena setelah mendengarkan itu. Saya tahunya itu Bu ya. Ada ibu-ibu rajin pengajian, permata satu, permata kelurahan, tapi jahat minta ampun Pak. Suka mengadu-adu domba jamaah sama jamaahnya, padahal ke masjid rajin, datang paling awal, pulang paling terakhir, tapi suka ngadu-ngadu domba. Sampai jamaah diadunya ke Ustaz, pernah hampir ditinju Ustaz sama jamaah dibuatnya Pak. Ustaz ini menyebut bahasa kiasan. Bapak Ibu, kita orang Muslim janganlah berlidah keling. Maksud lidah keling itu kan jangan pendusta. Jadi bukan menghina orang keling nih Pak. Berlidah keling. Nanya dia Bu, nyoba abana lidah urang kalian ke Ustaz. Pakai urang Pak. Karena di belakang Ustaz itu ada orang keling Bu. Orang keling kita Pariaman pendusta kata. Maksud Ustaz itu menjelaskan makna tadi itu. Ngamuk dah orang kelingnya Pak. Nah, itulah kelakuan dia di masjid. Suka ngomong-ngomong orang, padahal taat ibadah rajin, itulah hidayah itu Pak ya. Makanya pokoknya selagi hati bisa terbuka tuh Pak, dengar ceramah tak cocok sama kita, pokoknya dibaik aku ikut. Masalah tak sesuai sama aku, hati aku tak suka, aku tak peduli, yang penting ikut dulu. Kalau enggak bawa akal sama hati susah Pak. Dia kadang ada jamaah nih Bu, pertanyaannya itu tuh supaya dia dibenarkan Pak. Nah, dia tidak salah, itu kadang-kadang isi pertanyaan tuh. Jadi dia tuh betul, orang salah. Nah, dia benar, kadang bertanya nembak orang, ini syukur kita tidak ada tanya jawab Pak. Karena macam itu Pak. Itulah mahalnya hidayah. Jadi bahagialah Bapak Ibu, kita yang dikurnia Allah hidayah, mau kita baik, mau kita mengikut agama ini, sehingga kita tidak menyesal nanti jadinya Pak kan? Karena paman Rasulullah sendiri yang dekat dengan Rasulullah ternyata tidak mendapatkan hidayah Islam. Nabi Ibrahim, bapak kandungnya sendiri, tidak juga mendapatkan hidayah tauhid itu. Jadi hidayah itu memang mahal harga. Kemudian Pak, sewaktu terjadi perang Badar, Rasulullah kan sudah pesan sama sahabat, jangan sampai kalian ada yang berperang melawan Abbas, pamanku. Abbas itu memang tidak masuk Islam, tetapi dia cinta kepada Rasulullah. Akhirnya sahabat waktu perang itu Pak, betul-betul ditengok tuh, pas paman Rasulullah ditangkaplah oleh orang Madinah, orang Ansar, dibawa pulang. Sampai dibawa pulang oleh sahabat Ansar ke Madinah itu, Rasulullah tidak tidur semalam. Ditanya oleh Umar, kenapa kau tidak tidur ya Rasulullah? Bagaimana bisa mataku tidur Umar, sementara aku mendengar jeritan pamanku kesakitan diikat pakai rantai. Jadi itu hebatnya Rasulullah itu Pak. Walaupun itu pamannya sendiri, tapi dalam peperangan tertangkap, tidak mau diintimidasi Pak. Padahal Rasulullah sudah pesan, jangan kalian berperang dengan Abbas. Cuma itu aja, jadi pas ditangkap diikat itu Rasulullah tidak kecampur Pak. Tapi melihat wajah Rasulullah risau, Umar langsung pergi ke orang Ansar nih, kalian longgarkan ikatan tawanan semuanya. Udah tidak terdengar sama Rasulullah lagi Pak. Baru senang hati Rasulullah, bisa Rasulullah tidur. Jadi Rasulullah itu ya, walaupun dia seorang Rasul, tapi dia tidak otoriter Pak, tidak merasa berkuasa. Pokoknya kalau memang dia tawanan, ya sudah tawan saja. Cuman namanya manusia biasa, ada perasaan sedih juga Rasulullah, karena ini pamannya. Akhirnya Abu Abbas ini dibujuk sama Umar bin Khattab, paman, masuklah kau ke dalam Islam. Rasulullah sangat berharap kau masuk Islam. Aku kalau masuk Islam kau lebih bahagia daripada bapak kandungku si Khattab masuk Islam. Lebih bangga aku kau masuk Islam. Pas dibujuk rupanya Abbas mau masuk Islam.
dan itulah hari paling bahagia di hati Rasulullah ketika pamannya memilih masuk Islam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.